seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dipadati pemudik asal Bali. Tak hanya itu, truk barang juga memadati antrian karena adanya pembatasan truk logistik selama 16 hari dan diprioritaskan kendaraan pemudik. Ratusan pemudik asal Bali tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Mereka mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Bahkan jumlah pemudik dari Bali ke Jawa terus meningkat. Data SDP Pelabuhan Ketapang, total penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang berjumlah 44.000 penumpang, sedangkan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk hanya 24.000 penumpang. Truk angkutan barang juga memasuki hari terakhir pengiriman. Selama 16 hari ke depan, kendaraan angkutan barang akan diberlakukan pembatasan sesuai aturan surat keputusan bersama, terhitung tanggal 24 Maret hingga 8 April. Namun ketentuan itu dikecualikan dari bahan makanan pokok, BBM, dan obat-obatan. Lagi ngapain nih? Mudik. Kenapa kok milih mudik sekarang? Biar nggak macet sih. Terus anak-anak sudah libur sekolah ya? Sudah. Tadi kondisi lalu lintas seperti apa, Pak, di jalan? Nggak macet. Ini sekarang pengiriman terakhir ya, Mas ya? Iya, terakhir. Kenapa kok yang terakhir? Ya, tanggal 24 kan udah ditutup. Jadi ini sekarang terakhir kirim ya? Ya, terakhir. Di tol tadi udah mulai banyak arus yang ke arah bagian pasar. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk diprediksi terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Itu terjadi karena Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk tutup saat Hari Raya Nyepi. Pemudik dihimbau agar mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan kendaraan di pelabuhan. Handoko Kusumo, CTV. Pawai budaya keagamaan umat Hindu dengan mengarak 26 ogoh-ogoh di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi yang awalnya berjalan lancar diwarnai kepanikan setelah salah satu kelompok peserta pawai nyaris tertimpa pohon ambruk akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras. Pawai budaya keagamaan umat Hindu Banyuwangi yang dilepas di ruang terbuka hijau RTH Karatan Purwoharjo oleh Wakil Bupati Banyuwangi Wujiono awalnya berjalan sesuai harapan dengan cuaca yang sangat mendukung atau cerah. Acara yang baru pertama kali digelar ini diwarnai kepanikan. Cuaca saat itu berubah sangat cepat, yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi angin kencang yang disertai hujan lebat.
Video amatir juga memperlihatkan salah satu kelompok pawai ogoh-ogoh nyaris tertimpa ranting pohon besar yang ambruk. Beruntung rantai pohon tersebut tidak mengenai para peserta maupun para penonton yang memadati area tersebut. Angin yang kencang dan disertai hujan lebat juga membuat para peserta pawai dan penonton berlarian menyelamatkan diri, berteduh ke tempat yang aman, salah satu ke kantor Komando Rayon Militer Kecamatan Purwoharjo. Namun cuaca ekstrim tidak berlangsung lama serta tidak ada korban jiwa maupun luka. Setelah hujan reda, acara kembali dilanjutkan dan para peserta kembali turun ke jalan untuk melanjutkan pawai. Di sini saya mengikuti kegiatan pawai ogoh-ogoh yang dilaksanakan pukul 9 sampai pukul 4 sore. Pawai ogoh-ogoh ini berjumlah 11 peserta dan terdapat 26 ogoh-ogoh yang mengikuti. Untuk cuaca yang tadinya cerah, yang sekarang ini mengalami keadaan hujan, ini kegiatan tetap berjalan dengan normal karena antusias dan semangat para masyarakat dan peserta umat Hindu yang mengikuti kegiatan ini. Tadi gimana? Pas pohon jatuh ya di bawahnya. Kebetulan dari penari lewat itu ada angin kencang sehingga tumbang, tapi kebetulan nggak ada korban. Tidak ada. Tadi sebabnya kelihatan di video posisi pas ya dengan sama tim di bawah. Aman tapi ya. Langsung. Dani Eka, CTV. Dari garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Kebutuhan bumbu dapur menjelang Hari Raya Idul Fitri terus meroket sejak 1 minggu terakhir. Namun ada pula beberapa bahan pokok justru mengalami penurunan. Meroketnya bumbu dapur bukan tanpa alasan, diduga karena stok mulai menipis, serta kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Dari hasil pantauan, harga bumbu dapur di Pasar Genteng 2, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun beberapa bahan pokok justru turun. Bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih sejak memasuki bulan puasa mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Harga bawang merah kini mencapai Rp45.000 dan untuk bawang putih mencapai Rp40.000 dalam per kilogramnya. Harganya yang meroket tidak semerta-merta langsung tinggi, kenaikan biasanya terjadi 2 hingga 3 hari sekali. Bahkan kenaikan biasanya terjadi paling rendah Rp500 dan paling tinggi Rp2.000. Beberapa bahan pokok juga mengalami penurunan, seperti harga telur setelah 1 minggu puasa harganya terus merosot dan kini hanya di angka kurang dari Rp25.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp30.000.
Selain itu harga cabai walaupun mengalami penurunan namun harganya masih cukup tinggi, yakni kurang dari Rp100.000 yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram. Tingginya kebutuhan pokok ini membuat para pedagang mengeluh lantaran masyarakat kini hanya membeli seperlunya saja, sehingga agar stok tidak menumpuk, para pedagang hanya menyediakan barang sesuai kebutuhan masyarakat saja. Kira-kira Bawang, Brambang, Lombok, itu ranti ya, Lombok gede. Nah, lek prepangga. kalau cabai ini harganya sekarang berapa, Bu? 100, kemarin 120. Sekarang kayaknya turun. Turun. Kalau bawang merah, bawang putih naiknya berapa? Nanjak loh Mas, terus nanjak loh bawang merah, bawang putih Mas. Biasanya kan 38, sekarang sampai 45. Dan Brambang itu yang 45 juga. Ada yang jual 50. Sejak kapan itu, Bu? Mulai puasa. Itu mulai naik ya? Terus nanjak Mas. Naiknya berapa, Bu? Kalau sekali naik gitu? Ya, nggak mesti Mas. Kan 38 yang 45. 8.000. Itu langsung 8.000 atau emang? Enggak toh, bertahap. 1.000. 2.000. Oh, gitu. Dani Eka, CTV. Di momen bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, pemilik pendopo Green Purwo Resort sukses menggelar ajang silaturahmi dan sekaligus buka bersama pada Sabtu sore. Sementara pada agenda buka bersama ini turut dihadiri ratusan masyarakat. Penasaran seperti apa kegiatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan masyarakat Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu sore mengikuti agenda buka bersama yang sengaja digelar oleh owner Green Purwo Resort. Mereka menggelar agenda buka bersama di tengah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kali ini merupakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan sekaligus ungkapan wujud syukur atas terselesaikannya pembangunan Green Purwo Resort. Acara buka bersama yang berlangsung dengan penuh keakraban ini tentu menjadi momentum sangat berharga bagi keluarga besar Green Purwo Resort untuk saling berbagi, memperkuat ikatan persaudaraan dan tentunya meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Selain dihadiri oleh ratusan warga masyarakat sekitar, pada momentum spesial ini juga turut dihadiri dari pihak stakeholder terdekat. Sebelum dimulai berbuka puasa bersama, acara tersebut diawali dengan zikir berjamaah yang berlangsung dengan penuh hikmat. Sandy Laurensia, selaku owner Green Purwo Resort, menyampaikan pembangunan pendopo ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Dan ia pun bersyukur saat ini sudah berdiri kokoh. Pihaknya memilih lokasi ini untuk dijadikan pendopo, lantaran mengandung makna sejarah dari keluarga mereka. Menariknya, niat baik atau nazar untuk mendirikan musola juga sudah terrealisasi, yang saat ini bisa digunakan warga untuk sholat tarawih. Dalam rangka acara buka bersama di Green Purwo, pembukaan seperti itu Mas, bersama tetangga di Desa Kalipait. Iya, rasa syukur. Ini kan dulu rumahnya keluarga Mas, terus dibangun untuk gimana ya? Untuk mengingat bahwa ini rumah leluhur gitu. Nantinya akan dijadiin homestay, terus ada musola juga untuk menyediakan para di desa ini untuk tetangga-tetangga seperti itu. Ya, untuk musolanya dibuka untuk umum. Semoga tambah berkah, lancar segalanya. Semoga puasa ini diterima oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Diharapkan dengan adanya kegiatan positif seperti ini nantinya dapat menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Jan Iskandar, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik tes kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numерasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang mutakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Tulungagung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025.
Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Sanggar Tari Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Banyuwangi Jawa Timur lakukan tebar kebaikan di tengah bulan suci Ramadan, sementara giat bagi takjil gratis yang dipusatkan di depan kantor desa tersebut juga diwarnai dengan pertunjukan seni tari. Aksi berbagi dan toleransi terhadap sesama nampak terus terjaga dan diimplementasikan dengan baik oleh warga masyarakat Desa Yosomulyo. Tepat pada Minggu sore, kelompok seni tari yang ada di kampung moderasi beragama ini sengaja mengadakan giat berbagi kebaikan di tengah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang diwujudkan dengan berbagi takjil gratis kepada pengguna jalan. Menariknya, pada pembagian takjil ini turut diwarnai dengan pertunjukan kesenian tari yang diperagakan oleh anak-anak warga setempat. Mereka sengaja mengadakan giat berbagi dengan menggandeng pertunjukan tari seperti ini, merupakan bentuk pelestarikan budaya yang mana di Desa Yosomulyo sendiri sudah dikenal sebagai desa menari. Sementara pada giat bagi takjil kali ini total ada sekitar kurang lebih 500 takjil yang dibagikan, baik kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini adalah ngabuburit bersama dengan dua kolaborasi Sanggar Tari Gayatri Murti dan Sanggar Tari Nitang Manjarito, yang dua-duanya ini juga berasal dari Desa Yosomulyo setempat. Ini kami bekerja sama untuk berbuka puasa bersama, ngabuburit bersama, dan berbagi takjil. Takjil yang kita berikan sekiranya 500 porsi untuk masyarakat setempat dan juga masyarakat setempat. Kurang lebih ada 50 peserta penari, namun ada beberapa yang masih di belakang membantu persiapan berbuka puasa. Alasannya untuk melestarikan budaya Banyuwangi yang pertama, yang kedua kita
sebagai masyarakat Indonesia harus melestarikan budaya dan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Meskipun kita non-muslim juga, kita selalu menghormati dengan cara berbagi takjil bersama. Ini serangkaian juga yang berkaitan dengan Desa Menari yang nantinya akan dilaksanakan pada September 25 mendatang. Selain itu, kegiatan yang dikemas dengan tajuk Ngabuburit Bagi Takjil ini turut bekerja sama dengan 2 kelompok sanggar tari sekaligus, yang mana keduanya berasal dari desa setempat. Sekedar informasi, Desa Menari yang digagas Pemdes Yosomulyo sendiri nantinya juga bakal digelar kembali pada September 2025 mendatang. John Iskandar, JTV. Bak film laga, seorang anggota Polres Probolinggo berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumah makan cepat saji dengan cara menabrak pelaku, kemudian mengejar sambil melepaskan tembakan. 2 pelaku bercelurit ini berhasil dilumpuhkan dengan luka tembak pada bagian kaki. Beginilah detik-detik saat 2 orang pelaku pencurian sepeda motor tengah mengeksekusi sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah makan cepat saji, Pertigaan Gending, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu siang. Dalam rekaman CCTV, pelaku sempat berhasil membawa kabur motor korban, namun tanpa disadari dari arah belakang muncul sebuah mobil warna hitam yang dikendarai Aibda Andil Muhyeni, Kanit Intel Polsek Dringu. Sesaat kemudian, mobil yang dikendarai Aibda Andik tersebut menabrak motor korban yang sudah dikendarai salah satu pelaku. Dalam posisi panik itulah, pelaku berusaha lari berboncengan dengan pelaku lain. Tak mau kehilangan buruannya, Aibda Andik kemudian keluar dari dalam mobil dan lari mengejar pelaku sambil melepaskan tembakan. Kontan aksi penangkapan pelaku curanmor ini mengundang perhatian warga sekitar. Bahkan sejumlah warga terlihat membantu Aibda Andik mengikat pelaku. Saat penggeledahan ditemukan 2 buah celurit yang terselip di pinggang pelaku. Dari kesaksian warga, mereka kaget terdengar suara lebih 2 kali letusan yang ternyata polisi menembak pelaku curanmor. Lihat rame-rame. Tiba-tiba langsung banyak orang atau bagaimana itu? Enggak, masih sedikit. Masih yang ditembak itu tadi. Oh, dengar berapa kali suara tembakan? 2 lebih. Lebih dari 2 ya? Terus kita masuk, habis itu tidak tahu. Oh, gitu. Berapa orang yang terkapar? 2. Tadi infonya apa? Mencuri apa tadi? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Saat ini 2 pelaku yang identitasnya belum diketahui ini masih menjalani perawatan di puskesmas tempat. Hasil penyelidikan sementara, pelaku merupakan pencuri spesialis motor yang terparkir di pusat pertokoan. Anggota Polsek Dringu mengamankan 2 orang terduga pelaku curanmor setelah melakukan aksinya dan diamankan saat berada di perjalanan di wilayah hukum Polsek Gending. Nah, saat itu juga anggota Polsek bersama anggota Ops Polres Probolinggo mengamankan dan langsung membawa ke Mako Polsek Gending dan sampai saat ini masih dilaksanakan pengembangan. Ditodongkan senjata oleh anggota komandan. Betul. Apa sempat ditembak atau seperti apa? Ya, jadi untuk informasi sementara tadi memang anggota kami melaksanakan tindakan tegas terukur terhadap 2 orang pelaku tersebut. Diamankan ketika dilakukan tindakan tersebut ketika mengamankan karena memang sempat melawan. Ditembak di bagian mana aja mungkin? Di bagian kaki, betis. Semuanya bagian. Ya. Selain itu ada barang atau senjata lain yang disita dari pelaku? Ada, untuk barang bukti nanti kami sampaikan lebih lanjut. Memang untuk barang bukti ini barang-barang pendukung para pelaku dalam melaksanakan aksinya dan juga barang-barang berupa senjata tajam nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Memang ada beberapa barang berupa senjata tajam yang sudah kami amankan. Saat ini polisi terus mengembangkan penyelidikan. Dugaan kuat pelaku sudah berkali-kali melakukan kejahatan serupa. Farid Falevi, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap
dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Perhutani KPH Probolinggo menggandeng insan pers melakukan penanaman pohon dan pemasangan rambu peringatan rawan longsor di jalur Piket 0 Lumajang Malang Sabtu pagi. Kegiatan ini dilakukan guna mencegah bahaya bencana longsor dan mengantisipasi terjadinya korban. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Probolinggo menggandeng insan pers, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pokja Lumajang melakukan penanaman pohon dan pemasangan rambu peringatan longsor di jalur Piket 0 Lumajang Malang kilometer 57, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Terdapat 150 pohon jenis mahoni ditanam secara bersama-sama di tepian jalan nasional dan lereng jurang guna memberi resapan baru dan mencegah terjadinya longsor. Petugas dan insan pers juga memasang papan himbauan peringatan rawan longsor di sejumlah tikungan jalan. Hal tersebut dimaksudkan agar para pengendara khususnya pemudik lebih waspada saat melintasi jalur perbukitan Piket 0 yang kerap terjadi longsor. Kapan pelang dan pohon yang ditanam, Pak? Yang ditanam sementara ini kurang lebih 150 pohon ya, plances, dan untuk papan peringatannya kurang lebih 10 di lokasi-lokasi yang rawan bencana alam. Cukup bermanfaat ya, mengingat di jalur Piket 0 ini kurang lebih sepanjang 6 km ini memang cukup rawan bahaya tanah longsor dan runtuh tumbang. Dan beberapa kali peristiwa dalam beberapa bulan terakhir ini bisa dikatakan saat curah hujan tinggi ini sering terjadi longsor dan menimbulkan kemacetan. Maka kita teman-teman jurnalis ini berkolaborasi dengan perhutani. Hari ini kita ikut melakukan penanaman pohon mahoni di sepanjang tepian jalan, termasuk juga memasang rambu rawan longsor, mengingat sebentar lagi juga musim mudik. Jadi
masyarakat atau pemudik yang belum tahu jalur ini paling tidak sudah mengetahui kalau di sini memang sudah memasuki jalur utama masyarakat. Jalur Piket 0 Lumajang Malang menjadi salah satu jalan nasional yang rawan terjadi bencana longsor hingga pohon tumbang. Yonggi Nugroho, CTV. Program pemerintah Provinsi Jawa Timur mudik lebaran gratis di Pelabuhan Jangkar Situbondo mulai diberangkatkan. Sebanyak 350 penumpang tujuan Jangkar menuju Pulau Raas, Madura diangkut KMP Wicitra Dharma 1. Provinsi Jawa Timur memfasilitasi transportasi laut saat mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Perdana mudik gratis program pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pelabuhan Jangkar Situbondo mulai diberangkatkan Jumat malam. 350 penumpang dan 147 motor tujuan Pulau Raas, Sumeneb, Madura diangkut KMP Wicitra Dharma 1. Adanya dispensasi dari Syah Bandar di mana kapal maksimal 250 orang menjadi 350 penumpang. Upaya ini sebagai bentuk agar mengantisipasi membludaknya pemudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo. Antusiasme pemudik memanfaatkan kapal mudik gratis tinggi dan kuota KMP Wicitra Dharma 1 terisi penuh. Program mudik lebaran gratis tiket bisa didapat dari pendaftaran di aplikasi SiPentol. Dengan adanya mudik gratis ini, apa tanggapan Bapak? Ya, menurut saya lebih enak. Terus semua penumpang terangkut dan semua teman-teman bahagia sekali. Harapannya ke pemerintah Provinsi Jawa Timur apa ke depan? Mudah-mudahan lebih baik dan untuk provinsi ini mudah-mudahan semua petugas dikasih kesehatan semua. Trip mudik gratis Jangkar Raas sebanyak 4 kali yakni tanggal 21, 24, 26, dan 28. Sedangkan trip Jangkar Sepudi pada tanggal 23 Maret 2025. Betul sekali, jadi pada malam hari ini kita melaksanakan kapal mudik gratis dari Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Tujuan Jangkar Raas. Alhamdulillah malam ini terisi penuh, jadi untuk penumpang tercatat 350 orang dan 147 kendaraan roda 2. Ini perdana ya Pak ya? Betul sekali, jadi perdana, insya Allah nanti tanggal 24 kalau tidak ada halangan akan dilaunching juga sama Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Oke, tanggal berapa lagi Pak ya? Provinsi Jawa Timur memfasilitasi mudik dan balik gratis Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi warga Pulau Sepudi serta Pulau Raas. 1 armada kapal laut tersedia dari Pelabuhan Jangkar Situbondo. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus foto buat Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal. Rokok ilegal. Penting juga rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu buka polos. Kalau kita cobain rokok ilegal.
pinter tak nguling, kok kecil gue. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, kok bisa bantu taruhan kai. Aku pikir sepajak itu mau bisa ganggu belakang, masakin. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungi nggak Pak? Makanya itu macam-macam, macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Kira rokok ilegal Pak. Pak sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Mados ini kita Pak. Yo iya. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Paen Singosari Kediri Kutiono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni.